Assalamualaikum, hai Sobat Sosial, ketemu lagi dengan saya Indah Oktavia Putri. Nah, di podcast kali ini kita bakal bincang-bincang dengan salah satu narasumber, yaitu Pak Rahmat Kusnadi. Beliau adalah Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan. Apa aja yang mau kita obrolin? Yuk kita sapa dulu. Ya, Assalamualaikum Bapak Rahmat Kusnadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya Pak? Indah, kabar baik. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Terima Sehat. kasih sudah datang di podcast Atensi kali ini Pak. Sama-sama. Jadi sekarang kita pengen ngobrolin tentang kegiatan Bapak nih. Ya, Terus saat ini juga Bapak sedang memimpin Direktorat Resos Korban Bencana dan Kedaruratan, Ya, betul ya Pak ya? betul. Oke, Pak boleh dong Pak ceritain dikit apa sih tugas dan fungsinya dari Direktorat Resos ya, Korban Bencana dan Kedaruratan? ya. Saya selaku Direktur Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan mempunyai fungsi dan tugas untuk menangani dari sisi rehabilitasi sosialnya untuk korban bencana, baik itu bencana alam, bencana sosial, atau bencana non alam. Dan juga Direktorat Resos KBK ini juga menangani kedaruratannya. Kedaruratannya banyak nih. Apa aja tuh Pak? Nah, salah satunya mungkin ada tindak pidana perdagangan orang, ya, atau napito, rehabilitasi untuk narapidana yang terkait dengan teroris ataupun HIV/AIDS gitu, termasuk untuk rehabilitasi korban narkotika. Nah, ini nih yang urgent banget di negara kita juga ya Pak. Salah Iya. satunya adalah penyalahgunaan nafsa. Iya. Pak, kalau dari Direktorat KBK, dari Kementerian Sosial sendiri, untuk menangani korban penyalahgunaan nafsa itu apa programnya? Iya, dari sisi besarannya melalui program rehabilitasi sosial ya, lewat asistensi rehabilitasi sosial. Baik itu di direktorat ini ada program-program untuk layanan langsung dan layanan tidak langsung. Nah, ini yang perlu kita tahu nih Pak. Iya. Yang gimana sih Pak layanan langsung, gimana juga yang layanan tidak langsung? Nah, layanan-layanan langsung berupa layanan rehabilitasi untuk para korban melalui misalnya respon kasus gitu ya, atau melalui rehabilitasi untuk para korban narkotika itu berupa terapi gitu ya, atau pelayanan-layanan yang bersifat mungkin kalau sudah sembuh dia harus diberdayakan nih ya, dan selalu mendapatkan pendampingan dari para pendamping sosial khusus untuk narkotika ini. Oke, artinya penanganannya itu tidak hanya rehabilitasi secara terapi saja gitu ya Pak ya, Betul. tapi sampai selesai seperti itu ya Pak, Betul. sampai berdaya bahkan sampai dia bisa kembali ke masyarakat begitu ya Pak? Betul, betul. Nah, itu bisa pelayanan secara individu, kelompok atau komunitas gitu ya. Sasarannya itu ya Pak ya? Iya. Itu bisa kerjasama dengan, kalau komunitas mungkin dengan lembaga-lembaga layanan untuk narkotika ya, kayak IPWL ya, institusi layanan sosial tadi gitu. Oke, selain tadi sasaran dari program atensi untuk korban penyalahgunaan nafsa itu ada individu, ada komunitas. Kalau yang komunitas tadi yang Bapak sampaikan IPWL ya Pak ya, itu masuk komunitas ya Pak ya? Iya. Nah, ada yang keluarga, itu yang gimana Pak? Ya, ini dengan keluarga itu kelibatan bagaimana keluarga di dalam adanya korban tadi terlibat di dalam pendampingan untuk para pengguna itu yang sedang direhabilitasi ya. Bagaimana tadi mengingatkan agar ya menjadi perilaku yang baik ya bagi orang tersebut, menghindari menggunakan obat-obat itu lagi gitu. Meskipun itu harus bertahap ya, Indah ya, dan itu membutuhkan waktu yang cukup, dan termasuk tadi layanan-layanan terapi ya yang dilakukan atau dukungan-dukungan keluarga yang dilakukan oleh
anggota keluarganya agar biar mereka cepat sembuh gitu. Iya, artinya dukungan keluarga itu penting juga ya Pak ya untuk proses Iya. rehabilitasi ya Pak. Itu mungkin dukungan keluarga itu akan sangat berpengaruh ya buat pengguna narkoba yang sedang proses sembuh tadi. Oke, nah Pak, kalau residensial nih, yang saya pernah dengar juga nih, kalau residensial itu kan penanganannya melalui sentra-sentra milik Kementerian Sosial nih Pak. Di mana aja sih Pak bisa, misal ada penerima manfaat yang ingin melakukan rehabilitasi, mungkin ada keluarganya yang ingin, ini nih saudara saya ada yang ternyata jadi korban penyalahgunaan narkoba. Di mana aja Pak ada? Ya selain yang tadi di layanan-layanan yang bersifat komunitas lewat IPL ya, juga ada Kemensos mempunyai layanan residensial, misalnya ada sentra Galih Pakuan yang ada di Bogor, termasuk yang ada di Purwokerto, di Baturaden itu, Satria Baturaden. Nah mereka udah sangat profesional ya, sudah sangat lama memberikan layanan-layanan terapi gitu ya untuk para penyandang narkotika tadi yang terpapar narkotika. Itu mungkin. Artinya selain di situ juga UPT-UPT lain nih Pak yang ada di Kemensos bisa juga nggak Pak menerima memberikan layanan rehabilitasi? Nah sekarang sedang berproses ya, ini kita sedang menyiapkan SDM-nya karena ini harus dilatih dulu ya para SDM yang terkait misalnya untuk para pekerja sosialnya, penyuluhnya, termasuk para pendamping sosialnya untuk melakukan pendampingan dan cara melakukan terapinya buat para yang terpapar narkotika tadi. Tapi sudah dimulai. Saya lihat di beberapa tempat ya para sentra-sentra baik sentra terpadu maupun sentra di seluruh Indonesia sudah memulai untuk melakukan layanan-layanan untuk para orang-orang yang terpapar narkotika tadi. Oke, luar biasa nih penjelasan ini semakin komprehensif nih ya Pak ya. Nah yang terakhir nih Pak, saya pengen tahu kalau dari Kementerian Sosial sendiri itu ada nggak upaya pencegahan untuk menghindari para penerima manfaat terkena Ya itu tadi nafsa gitu, pengaruh nafsa. di Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Bencana dan Kedaruratan juga memberikan ada layanan-layanan atau kebijakan komponen-komponen programnya yang bersifat yang tidak langsung. Tadi ada kampanye sosial gitu ya, ada sosialisasi, ada juga yang tidak kalah pentingnya bagaimana kerjasama dengan instansi unit-unit kerja yang lain yang terkait dengan narkotika, misalnya dengan BNP daerah gitu, provinsi atau kabupaten kota gitu ya, termasuk dengan unit-unit kerja yang di dalamnya agar kita melakukan sinergi gitu untuk memberikan pelayanan-pelayanan itu. Karena penanganan narkotika ini tidak bisa sendirian. Betul Pak. Tapi harus bekerja sama dengan semua pihak, termasuk tadi ya dengan IPWA itu sendiri gitu ya. Itu mungkin ya sebagai. Nah Kemensos terus akan juga menyiapkan, memperbaiki pedoman atau standar operasional untuk penanganan narkotika ini gitu ya. Karena banyak berbagai jenis terapi yang diberikan oleh lembaga-lembaga tadi gitu ya untuk memberikan layanan yang terbaik sebetulnya dari mereka, tapi dengan cara-cara yang berbeda gitu ya. Nah kita sedang menyiapkan standarnya, pedomannya, termasuk SOP-nya bagaimana sih cara penanganan korban narkotika khususnya untuk dilaksanakan di sentra terpadu dan sentra. Ada berapa Pak UPT kita yang menjalankan proses itu? Untuk sementara saya udah sebetulnya targetnya harusnya di 31 UPT ya, sentra terpadu dan sentra. Tapi saya melihat ada baru ya 10 atau sampai 12 sentra yang sudah memberikan layanan-layanan untuk para korban narkotika. Ke depan ini di tahun ini dan selanjutnya kita akan terus perkuat sentra-sentra terkait dengan penguatan bagaimana
metode penanganan dan strateginya untuk memberikan pendampingan bagi para korban gitu, atau yang terpapar narkotika. Oke, luar biasa. Ini penjelasannya sudah cukup banyak juga nih ya Pak ya, dan teman-teman di luar sana juga bakal tahu nih Pak, UPT Kemensos mana aja nih yang bisa memberikan layanan untuk korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada layanan tidak langsung juga tadi ya Pak ya, Ya. berupa sosialisasi, kampanye untuk pencegahan seperti itu. Termasuk refleksi mungkin. Nah, betul. Oke Pak, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya, dan semoga dari bincang-bincang kita hari ini itu memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman di luar sana, dan tentunya ini jadi salah satu bentuk sosialisasi kita juga ya Pak ya untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Ya, semoga tahun ini kita menjadi lebih baik lagi ya. Amin. Untuk penanganan para yang teman-teman kita, saudara-saudara kita yang terpapar narkotika ya. Betul sekali. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu, sukses selalu Mbak ya Pak Indah. ya. Salam sehat. Salam sehat Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.